Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SMP Negeri 2 Gunung Labuhan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf usaha SMP Negeri 2 Gunung Labuhan, juga siswa-siswi SMP Negeri 2 Gunung Labuhan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri acara diseminasi positif oleh calon guru penggerak angkatan 10. Salawat beserta salam, marilah kita selalu sanjung agungkan kehadiran baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Sebelum memulai acara, izinkan saya, Aulia Zakiyah, sebagai pembawa acara hari ini untuk membacakan susunan acara diseminasi budaya positif oleh calon penggerak angkatan ke-10. Acara pertama pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, penyampaian materi oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Dwi Mahyasari SPD, yang terakhir penutup. Untuk acara hari ini, marilah kita buka dengan membaca Bismillah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu beserta staf tata usaha dan siswa-siswi diharapkan. Sambutan Kepala UPT SMP Negeri 2 atau yang kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Selvi Amikasari sebagai Wakil Kurikulum UPT SMP Negeri 2 Gunung Labuhan. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Bapak dan Guru beserta seluruh yang saya sayangi, anak-anak sekalian yang bertempat hadir di ruangan ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak kita Ibu Dwi Mahyasari. Semoga kegiatan ini memberi hal positif kepada kita ya. Di sini yang akan dibahas tentang diseminasi budaya positif nantinya yang kita harapkan akan memberi energi positif untuk kita semua dalam melakukan tugas kita sebagai guru maupun peserta didik. Ya, ini kita senantiasa memberi dukungan kepada Bu Dwi Maya agar juga semua kegiatan yang dilakukan dalam program guru penggerak dapat diselesaikan dengan baik serta menjadi acuan untuk kita semua untuk bisa ikut guru penggerak atau dorongan untuk kita semua ikut guru penggerak dalam periode berikutnya. Ini dibuka periode angkatan 12 ya. Semoga kita semua yang ada di sini bisa mengikuti program guru penggerak berikutnya.
Ini untuk Bu Maya, kami ucapkan apresiasi dan terima kasih telah memberikan kegiatan positif untuk kami di sekolah. Semoga kegiatan ini bisa memberi manfaat bagi kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan selanjutnya berlangsung dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak oleh Bu Dwi Mahyasari SPD. Kepadanya kami persilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 2 Gunung Labuhan. Saya ingin berpantul terlebih dahulu. Duduk bersantai, ditemani secangkir kopi. Angin sepoi-sepoi menambah syahdu suasana. Izinkan saya membawakan diseminasi hari ini. Semoga berkenan di hati Bapak Ibu Guru semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah yang tidak terhingga kita hari ini bisa berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru hebat UPT SMP Negeri 2 Gunung Labuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan Bapak Ibu Guru meluangkan waktu hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang harus kami lakukan sebagai calon guru penggerak. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 ya Bapak Ibu. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin memberikan semangat dulu Bapak Ibu. Semangatnya berupa tepukan. Tepukan ini berkaitan dengan visi sekolah kita. Semangat Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Oke, tepuk tabik. Aman, berkualitas, indah, kreatif, yes. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian diseminasi ya, modul 1.4 budaya positif. Diseminasi atau yang kita familiar sering dengar itu adalah sosialisasi ya. Sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Kenapa budaya positif? Modul 1.4 ini yang harus atau wajib kami diseminasikan atau sosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat minimal 10 guru dengan durasi 1 jam. Ini karena ada acuannya. Acuannya adalah acuan pelaksanaan budaya positif. Kenapa wajib didiseminasikan? Di sini berkaitan dengan standar nasional pendidikan kita. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di kurikulum merdeka itu harus berpusat pada murid dan murid. Kalau lingkungan yang positif ini sudah tercipta, maka akan berpengaruh terhadap suasana belajar. Suasana belajar yang bagaimana yang diharapkan di standar nasional pendidikan kita? Yang pertama adalah suasana belajar yang interaktif, terus kemudian inspiratif, paling tidak menyenangkan. Pembelajaran yang dilakukan di kelas itu menyenangkan. Kemudian menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kalau lingkungan yang positif ini tidak tercipta, saya yakin suasana belajar pun yang diharapkan sesuai dengan standar nasional pendidikan tidak akan terwujud. Benar tidak Bapak Ibu Guru? Oke. Terus kemudian acuan selanjutnya adalah masih di standar pendidikan nasional kita. Untuk mewujudkan lingkungan yang positif, seorang guru penggerak tidak mampu melakukannya sendiri. Tidak ada super guru ya Bapak Ibu Guru, meskipun dia statusnya sebagai guru penggerak. Tetap guru penggerak adalah manusia
manusia biasa, penuh dengan kekurangan. Sedikit kelebihannya, banyak kekurangannya. Oleh karena itu dijelaskan di sini bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang positif dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara guru penggerak dengan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru di sekolahan, dengan kepala sekolah, dengan murid, dengan komite sekolah, dengan semua pihak yang terkait dengan pendidikan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa budaya positif di modul 1.4 itu harus didiseminasikan oleh guru penggerak? Yaitu tadi berdasarkan acuannya adalah standar nasional pendidikan kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaannya. Hanya diminta setuju atau tidak setuju. Pemantiknya ada 3. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Oke, jadi nggak ada yang tidak setuju. Kalau setuju semua, alasannya kenapa? Silakan Bapak Ibu berikan alasannya kenapa. Semoga Sumianto, kenapa hukuman bisa mendisiplinkan anak? Baiklah ya, karena dengan menerima hukuman, menurut saya sih anak ini seperti ibaratnya kalau melakukan kesalahan atau tidak tertib atau melanggar peraturan itu perlu mendapat hukuman. Ini yang dimaksud hukuman sebenarnya apa teguran atau hukuman? Kalau memang hukuman ini menurut saya itu nantinya bisa mendisiplinkan anak karena dengan dihukum anak itu akan jerah. Nah itu menurut saya. Saya tahu dulu ya Bu Atung ya. Bu Atung setuju tadi kalau hukuman memang dapat mendisiplinkan anak gitu ya. Memberi penghargaan atau imbalan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak. Saya itu nyari yang tidak setuju. Setuju semua jadi ya? Ya, kenapa setuju? Ini pertanyaan tadi, apakah memberikan hadiah akan meningkatkan motivasi siswa ya Bu ya? Ya, betul. Dari pertanyaan tersebut saya menjawab setuju dikarenakan ini mungkin pengalaman pribadi dulu ya, nanti ke siswa. Boleh? Saya punya anak di rumah, saat anaknya diberi motivasi dengan pemberian hadiah, misalnya nak belajar besok ulangan, nanti kalau nilainya bagus, nanti ibu berikan hadiah atau keinginannya langsung yang dengan beli sepeda. Jadi itu memotivasi dia secara tidak langsung tanpa diminta lagi, tanpa disuruh lagi hari berikutnya dia sudah mulai belajar dengan motivasi mendapatkan nilai baik dan mendapatkan hadiah dari ibu. Itu. Mungkin juga kalau di sekolah untuk siswa yang berprestasi ada motivasi tersendiri. Selain nanti diumumkan di lapangan, ya mungkin dari sekolah ini mendapat penghargaan. Setelah itu mendapat hadiah dari sekolah, mendapat ujian dari teman dan guru. Itu merupakan motivasi untuk siswa dalam meningkatkan pembelajaran. Dan itu saya setuju kalau pemberian hadiah bisa memotivasi siswa untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Selvi atas jawabannya ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak dan Ibu setuju ya. Terus kemudian memberikan hukuman juga setuju, memberikan penghargaan juga yang bisa meningkatkan motivasi peserta juga setuju ya. Ini konsep awal ya. Konsep awal bahwa Bapak Ibu guru setuju dengan hukuman juga dengan penghargaan. Mungkin akan berubah setelah mendengarkan pemaparan berikutnya. Topik dalam diseminasi atau sosialisasi hari ini itu ada 6 materi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal yang sering kita dengar dengan istilah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian pembelajaran yang ketiga adalah penyaringan kelas. Pembelajaran yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi. Restitusi ada 2. Restitusi yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Setelah kita nanti menonton video dari 5 posisi kontrol, selanjutnya restitusi segitiga restitusi.
segitiga restitusi ini lebih kepada cara penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Akan dibahas satu persatu. Kita ke topik yang pertama, pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Bapak Ibu perhatikan, minta tolong perhatikan di layar ya, layar monitor. Perubahan paradigma ada gambar apa Bapak Ibu? Kepalan tangan, ya benar ya, kepalan tangan. Nah, kepalan tangan ini saya meminta sukarelanya, volunteer dari Bapak Ibu guru untuk mempraktekkan. Satu guru mengepalkan tangan, satu guru itu berusaha sekuat tenaga, apapun caranya diperbolehkan supaya guru yang mengepalkan tangan ini melepaskan kepalan tangannya. Siapa yang bersedia Bapak Ibu? Bayangkan ya Bu Insalita, di dalam kepala tangan Bu Insalita itu ada emas 100 gram. Bu Insalita harus berusaha mempertahankan kepala tangan itu. Terus kemudian Bu Esi, bagaimana cara Bu Esi supaya kepala tangan itu terbuka dan emas 100 gram itu diberikan cuma-cuma untuk Bu Esi. Oke, bisa dimulai? Sudah paham Bapak Ibu? Oke, silakan. Kawan-kawan semua bisa diperhatikan aktivitas kita. Dirayu, boleh pakai rayuan. Oke, cukup Besi. Ya, oke, terima kasih Bu Salita Bu. Ya Bu, ini sebotol uangnya palsu. Nanti saya cek dulu ya Bu ya. Ya, bukan cantik sih Bu. Kalau pakai emas ini nanti di ini orang apa namanya dirampok, mending simpen sama sama Ibu. Siapa yang ngerampok? Orang saya ada pengawalnya kok. Orang pengawal zaman sekarang nggak bisa dipercaya. Pengawal saya pengen gede-gede loh. Badannya gede gimana kalau pengawal Ibu yang mau ngerampoknya nak? Jadi kalau ibu mau silakan sendiri berusaha sendiri. Ya makanya Bu, nanti ya kalau misalkan ini setengah sama saya bisnisin bisa jadi 2 kali lipat. Bu, kira-kira berapa? Ya nanti Ibu 80%, saya 20%-nya nggak apa-apa Bu. Oh yang benar. Tapi kalau misalnya ada bunganya begitu, saya mungkin mau. Tapi ada perjanjian dapat semata. Iya, ada pokoknya emak saya sama saya. Sama-sama menguntungkan. Iya, jadi Ibu pemilik modal, nanti saya mengelola ya. Pokoknya saya terima untung aja. Iya, tenang aja. Oke Bu. Iya. Terima kasih Bu Samsuri dengan Bu Rima. Bagus sekali actingnya ya. Saya salut dengan Bu Rima ini. Jago menerima ini ya. Saya sudah biasa gitu ya. Langsung kena loh. Oke Bapak Ibu sekalian, dari aktivitas pertama tadi hasilnya gimana? Dilepaskan nggak tadi? Yang pertama tadi? Enggak ya. Terus aktivitas kedua dilepaskan. Oke. Kita belajar tentang perubahan paradigma Bapak Ibu. Perubahan paradigma yang jelas itu tentang pembelajaran ya, karena kita guru, pembelajaran kita di kelas, guru bersama dengan muridnya. Oke. Kalau yang pertama tadi, aktivitas yang pertama tadi, Bu Insalita bisa dikatakan bahwa dia adalah guru atau murid yang berbeda. Sedangkan Bu Samuri tadi di aktivitas kedua, Bu Samuri termasuk guru atau murid yang belum berbeda. Pertanyaan kok bisa? Saya kasihkan kok saya nggak berbeda gitu ya. Kita akan dibahas di sini dan apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapat dari permainan tadi? Yang pertama dirayu, ya apa nggak rayu maksa langsung nggak mau ya, enggak sampai lecet di tangan penjara. Tuh, yang kedua dirayu ya, bagus banget rayuannya sampai dulu di hati itu sampai ini. Akhirnya dilepaskan. Nah dari ini aktivitas ini itu kita mengarah kemana Bapak Ibu? Kita lebih kepada kontrol diri Bapak Ibu. Sebenarnya seorang guru atau seorang murid mau melepaskan genggaman tangannya ataupun tidak itu tergantung kontrol dirinya sendiri, bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena bujukannya Bu Rima, bukan karena apa namanya
ya apa namanya Bu Esti tadi yang berusaha keras mau yang dimana memaksa ya, paksaan tadi itu ya, paksaan harus dapat gitu ya, itu tidak, bukan seperti itu ya. Lebih ke kontrolnya adalah saya mau ngasihkan ini, apa yang ada dalam kepala tangan saya ini adalah dari saya sendiri loh, bukan karena saya dipaksa, bukan karena saya dirayu, tapi karena inisiatif saya sendiri sebagai seorang guru atau sebagai seorang murid untuk melepaskan kepala tangan ini, gitu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, perubahan paradigmanya kita belajar tentang teori kontrol ya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa kita sebagai seorang guru, kita punya kontrol kepada murid. Benar nggak Bapak Ibu? Murid itu bisa kita kendalikan, benar nggak? Iya. Tetapi kalau dalam kurikulum Merdeka yang mengadopsi teori kontrol, guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Jadi guru tidak bisa mengontrol murid. Guru tidak bisa mengontrol guru yang lainnya. Itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian orang dewasa kita ini guru ya, kita sebut sebagai orang dewasa. Kemudian murid sebagai anak-anak gitu ya. Nah, mungkin kita berpikir bahwa kita kan guru, kita orang dewasa, memiliki hak untuk memaksa. Benar tidak Bapak Ibu? Sebelumnya kita berpikir begitu kan? Iya. Ternyata di teori kontrol tidak bisa. Itu adalah sebuah ilusi bahwa kita sebagai orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa anak murid kita. Itu ya Bapak Ibu, perubahan paradigmanya seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak baik ataupun guru itu adalah berdasarkan kontrol dirinya sendiri. Kita sebagai seorang guru hanya menuntunnya, hanya mengarahkan ke hal yang positif. Perubahan paradigma dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Sekali lagi, kurikulum Merdeka itu mengadopsi teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Stimulus respon yang biasa mungkin kita pakai sebelumnya. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita sebagai seorang guru harus berusaha memahami pandangan orang lain atau murid kita tentang dunia. Bahwa intinya pandangan kita dengan murid, dengan guru ataupun sesama guru itu berbeda. Kita berusaha memahami perbedaan itu Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk, biasanya kita lihat ya kalau suatu perbuatan buruk itu merupakan sebuah kesalahan, benar Bapak Ibu? Ya, tetapi kalau di teori kontrol ini tidak. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku baik, perilaku buruk, semuanya sama, yaitu memiliki tujuan. Jadi, kita sebagai seorang guru ketika menghadapi siswa yang melakukan perilaku buruk ataupun baik, kita harus tahu dulu tujuannya. Tujuan si anak itu melakukan perilaku baik ataupun perilaku yang buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya atau orang lain bisa mengontrol orang lain lagi. Ternyata tidak. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita mengontrol diri kita, Bapak Ibu mengontrol diri Bapak Ibu sendiri, murid-murid pun mengontrol diri murid-murid itu sendiri. Kemudian di sini stimulus respon, pemaksaan ada, dipaksa itu ada pada saat rujukan gagal. Kita tadi di permainan pertama ya, Bu Esi itu tanpa kayaknya nggak ada suara dalam latihan rayu ya, pokoknya langsung paksa aja gitu. Dan saya yakin Bu Rima ketika dia gagal membujuknya, apakah Bu Rima tadi akan mencoba memaksa? Mungkin bisa jadi ya. Nah, kalau di teori kontrol itu tidak diperbolehkan lagi Bapak Ibu. Kita perlu adanya kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Gitu ya. Terus kemudian model berpikir menang kalah. Tadi kalau dilihat Bu Rima sama Bu Samuri, kalau kita berpikir menang kalah, Bu Rima menang atau kalah? Menang. Bu Samurinya kalah. Tetapi kalau dalam teori kontrol kita tidak bisa melakukan itu. Kita berpikir menang satu, menang semuanya. Tidak ada yang dirugikan. Intinya tidak ada yang dirugikan. Baik Bu Samuri maupun Rima. Baik kita sebagai seorang guru maupun sebagai murid. Oke.
Selanjutnya kita ke disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif ini akan bisa terwujud kita dengan cara pertama kita harus memahami dulu apa sih yang dibutuhkan, apa saja yang dibutuhkan supaya kita bisa melaksanakan atau mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Tadi kurikulum Merdeka mengadopsi teori kontrol ya Bapak Ibu, teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, kelihatan tidak Bapak Ibu ya, yang ini? Oke. Teori kontrol tadi yang di sini ada ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, teori kontrol yang berbunyi seperti ini mengkerucut akan makna disiplin itu sendiri. Jadi intinya, disiplin itu diartikan adalah belajar mengontrol diri sendiri. Oke. Terus kemudian teori kontrol yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Bagaimana kita bisa tahu perilaku yang dilakukan oleh orang baik maupun buruk itu memiliki tujuan? Maka kita sebagai seorang guru perlu belajar tujuan atau motivasi seorang siswa melakukan hal baik ataupun buruk. Tuh, kita perlu belajar tentang teori motivasi. Teori motivasi ada berapa Bapak Ibu? Teori motivasi ada berapa? Teori motivasi ada 2. Motivasi eksternal atau dari luar, kemudian motivasi internal dari dalam. Kita perlu belajar itu untuk mengetahui, menganalisis ya, atau mengidentifikasi perilaku anak. Kita perlu tahu teori motivasi. Kemudian teori kontrol berikutnya, model berpikir menang-menang. Intinya tidak ada yang dirugikan di sini. Terus kemudian ada kolaborasi atau kerjasama, kemudian konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pilihan-pilihan baru itu akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di sini kita perlu belajar 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol yang pertama ada sebagai penghukum, kedua adalah pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kemudian di sini kita juga perlu belajar tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini adalah cara menangani siswa-siswa yang bermasalah. Ada teorinya, ada bagaimana cara menghadapinya yang sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh segitiga restitusi. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya di slide berikutnya. Terus kemudian teori kontrol berikutnya adalah tentang realitas. Kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan kita berbeda. Setiap orang juga memiliki gambaran hidup yang berbeda. Nah, perbedaan ini kita sebagai seorang guru perlu mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia itu? Ya, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, terus kemudian kesenangan dan kebebasan. Dengan kita mengetahui teori-teori motivasi, kemudian makna disiplin itu sendiri, terus kemudian posisi kontrol yang seharusnya kita pakai, terus kemudian mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, saya yakin disiplin positif di sekolahan, pertama di kelas ya, di kelas, terus kemudian di lingkup sekolahan bisa terwujud dengan baik. Bapak Ibu, mari kita berdiskusi. Disiplin adalah kata yang sudah sering kita dengar, kita ucapkan, dan bahkan kita terapkan dalam kehidupan nyata di sekolah. Menurut Bapak Ibu, apa makna disiplin itu sendiri? Baik Ibu, mungkin menurut kami disiplin itu lebih ke tepat. Baik itu tepat dalam bersikap, tepat dalam waktu, Tepat dalam bersikap, tepat dalam waktu itu setelah ada tadi pemaparan tentang teori kontrol atau sebelumnya memang itu pemaknaannya? sebelumnya sudah mungkin ya. Jadi tepat ya? Iya. Kita sesuai kan? Sesuai apa yang salah, terus kemudian apa sanksinya gitu ya? Kalau dia terkait dengan kontrol ini mungkin dia lebih sesuai aturan. Misal jadwal siswa masuk jam sekian, jam 7.15, pulang jam 12.50. Kalau menurut kami disiplin, ya datang di jam itu,
pulang di jam itu. Jadi ini kepatuhan ya, disiplin adalah sebuah kepatuhan gitu ya. Kepatuhan akan aturan. Ya. Oke, terima kasih Bu Aulia. Makna disiplin. Jadi kalau makna disiplin dalam kurikulum Merdeka itu lebih kepada belajar. Belajar yang bagaimana? Disiplin itu belajar. Karena saya sudah membaca sampai akhir tentang segitiga restitusi, jadi saya di sini memaknai belajar dalam hal seorang siswa belajar memperbaiki kesalahannya. Seorang siswa itu menyadari bahwa dia berbuat salah, terus kemudian dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Itu yang disebut dengan disiplin. Tetapi memang dalam budaya kita, makna disiplin itu akan berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan antara kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak Bapak Ibu? Disiplin itu hal yang tidak nyaman, gitu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Slide pertama kita tadi tentang perubahan paradigma ya Bapak Ibu. Saya menyadari untuk merubah paradigma dari paradigma sebelumnya itu butuh pemahaman lebih, terus kemudian butuh proses yang tidak sebentar ya Bapak Ibu. Terus kemudian saya yakin butuh penguatan. Kita di sini bukan bicara soal pro dan kontranya, tapi butuh penguatan akan perubahan itu sendiri. Sekarang kita ke materi nilai-nilai kebajikan universal. Dalam kurikulum Merdeka ada istilah profil pelajar Pancasila. Ada berapa nilai Ibu dalam profil pelajar Pancasila? Kalau tidak salah di sini ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu poin 1. Itu sama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya diambilkan dari Pancasila tentang ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Terus kemudian ada mandiri, terus kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada 6 nilai utama dalam profil pelajar Pancasila. Dan setiap nilai utama ini memiliki elemen dan sub-elemennya. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang bisa diterapkan di kelas ataupun di sekolah kita. Profil pelajar Pancasila itu merupakan salah satu dari 6 pilar yang ada. Sebenarnya bukan hanya profil pelajar Pancasila saja, masih ada institusi lain selain profil pelajar Pancasila. Tetapi untuk Indonesia memilih institusinya adalah profil pelajar Pancasila. Pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi tadi ada 2, motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Motivasi eksternal itu yang seperti apa? Seorang murid atau kita ya melakukan sesuatu itu karena berdasarkan takut dihukum. Karena kita ingin mendapatkan imbalan. Hukuman dan imbalan itu termasuk dalam kategori motivasi eksternal. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan motivasi internal? Motivasi internal itu dimotivasi dari dalam diri kita, dari dalam diri murid, yaitu dengan cara menghargai diri sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Itu Bapak Ibu. Jadi dalam kurikulum Merdeka diharapkan kita sebagai seorang guru kita mampu memberikan motivasi internal kepada murid-murid kita. Kemudian apa makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Saya sebelum ikut kegiatan guru penggerak ya, pendidikan guru penggerak merdeka. Merdeka itu berarti yang apa aja boleh dong gitu kan ya. Ternyata di sini tidak seperti itu yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi dalam kurikulum merdeka adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Makna merdeka menurut beliau adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya adalah seorang siswa itu sudah mampu mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik tanpa perlu diperintah lagi. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi dia bebas berekspresi dalam hal yang positif. Itu
dengan merdeka. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Orang seperti apa yang mereka inginkan itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal apa yang ingin dicapai. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, pemaknaan restitusi ini berdasarkan pakar Gosen ya. Ini tahun 2024 ini. 2004. Maaf. Kemudian di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak menuntut anak untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri seseorang itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita ke pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Bapak Ibu masih semangat? Apa perlu kita ice breaking dulu? Oke, kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu yang mau berdiri. Gimana Bapak Ibu? Sudah fresh? Apa perlu diulang lagi? Sudah cukup ya? Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu? Kalau peraturan kelas itu lebih kepada pernyataan yang membolehkan atau tidak membolehkan seorang siswa berperilaku. Ya. Terus kemudian peraturan itu biasanya dibuat sendiri oleh guru. Kalau dia peraturan sekolah dibuat oleh beberapa guru atau mungkin tim gitu ya, membuat peraturan tanpa melibatkan murid-murid. Sedangkan keyakinan itu lebih menekankan pada nilai-nilai kebajikan universal yang akan dicapai di kelas itu. Terus kemudian nilai-nilai kebajikan itu disepakati Bapak Ibu, dimusyawarahkan bersama dengan murid-murid, guru dengan murid. Dimusyawarahkan kita kelas ini mau seperti apa, keyakinan kelasnya yang seperti apa gitu kan. Nah, itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Peraturan itu berupa pernyataan boleh atau tidaknya kita melakukan sesuatu, kemudian didesain sendiri oleh guru. Kalau keyakinan kelas itu menekankan pada nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai, terus kemudian dimusyawarahkan, didesain atau dirancang bareng dengan murid di kelas, disepakati mau seperti ini Bu, ya. Disepakati bukan hanya disepakati saja, di sini diminta ditandatangani juga. Kita ini ada lingkaran yang paling benar itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah tercipta, sudah tersepakati, maka lingkungan yang positif pun akan tercipta. Lingkungan yang positif tercipta, otomatis budaya positif di sekolah itu terwujudkan. Jadi intinya dari mana? Dari keyakinan kelas guru yang harus dibuat oleh guru-guru. Bapak Ibu,
perhatikan di sini ada dua kesepakatan kelas. Ini yang backgroundnya warna hijau, terus kemudian sampingnya itu background warna putih. Menurut Bapak Ibu, mana yang keyakinan kelas? Background putih atau background hijau? Yang backgroundnya hijau ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, terus kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, terus kemudian aktif dalam pembelajaran tertib. Terus kemudian sebelahnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang keyakinan Bapak Ibu? Iya, yang background putih ya. Iya, karena di sini menekankan apa Bapak Ibu? Iya, keyakinan kelasnya itu menekankan apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal atau sering disebut dengan istilah profil pelajar Pancasila. Oke, 100 untuk guru-guru hebat SMP Negeri 2 Gunung Labuhan ya. Berarti sudah paham, alhamdulillah. Berikutnya di sini ada kegiatan pendalaman. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu akan ada setelah kita ada pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti berencana akan mengadakan pembentukan keyakinan kelas, masih bingung gimana sih caranya, kita bisa diskusi di lain waktu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Perubahan pada mutu 1.4 di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ada 8 item ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan justru merusak hubungan, terus kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi pertanyaan pemantik yang pertama tadi, penghargaan, Bapak Ibu setuju bahwa penghargaan itu bisa memotivasi belajar anak? Tadi setuju ya. Ternyata di teori ini justru penghargaan itu menghukum. Penghargaan atau imbalan memiliki dampak yang tidak baik untuk siswa. Di sini ya, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas anak, terus kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak itu berlaku, saya wajib belajar itu karena ingin dapat hadiah. Kalau sudah motivasinya begitu, saya yakin itu tidak bisa berlaku lama ya. Maksudnya jangkanya itu pendek, nggak bisa seterusnya gitu. Lama-lama kalau sudah nggak ada hadiah, anak itu kira-kira masih tetap rajin belajar nggak Bapak Ibu? Tidak. Jadi dia rajin belajar selama ada penghargaannya, ada hadiahnya. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan bahwa dihukum oleh penghargaan. Maksudnya intinya bahwa penghargaan itu justru memberikan hukuman terhadap murid ya. Yang tadi salah satunya adalah mematikan kreativitas, terus kemudian menurunkan motivasi intrinsik. Jadi intinya di kurikulum merdeka itu hukuman terus kemudian penghargaan itu diminimalisir sedemikian rupa. Di sini ada identitas gagal, terus kemudian ada identitas sukses Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan identitas gagal? Identitas gagal ini adalah seorang siswa yang sedang melakukan kesalahan. Itu disebut sebagai identitas gagal. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan identitas sukses? Identitas sukses itu adalah seorang murid yang melakukan kesalahan, dia menyadarinya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Maka dia disebut sebagai identitas sukses. Untuk bisa mengubah seorang anak yang dalam identitas gagal menuju ke identitas sukses, ada 3 cara yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Dalam kurikulum merdeka, untuk mengubah identitas gagal menuju identitas sukses itu ditekankan adalah pada pemberian konsekuensi atau restitusi. Jadi hukuman ini ditiadakan Bapak Ibu. Kurikulum mereka tidak ada lagi hukuman. Yang ada apa Bapak Ibu? Konsekuensi dan restitusi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan sandang,
papan dan pangan ya Bapak Ibu. Terus kemudian ada penguasaan, ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini dimaksud adalah pengen diakui, pengakuan atas kehebatan atau kemampuan seseorang. Itu yang disebut dengan kebutuhan penguasaan. Terus kemudian ada kebebasan. Ada sebuah kasus Bapak Ibu, Ibu Ambar, guru sekaligus wali kelas 2A di SD Tritahati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni nama anak itu. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau kita identifikasi berdasarkan kebutuhannya, yang pertama analisisnya, jika alasan Doni tadi memaksa minta bekal temannya itu karena tidak dibawakan bekal makan dari rumah, maka kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi adalah ingin bertahan hidup. Kemudian jika alasan Doni tadi melakukan hal itu karena senang melihat temannya memperhatikan, ingin diperhatikan sama teman-temannya, maka dia berulah seperti itu. Kebutuhan dasar yang ingin dicapai berarti apa Bapak Ibu? Merasa ingin diterima dan disayangi. Terus kemudian jika Doni ini melakukan seperti itu karena pengen terlihat hebat, pengen teman-temannya takut sama dia, kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Iya, penguasaan. Dia pengen diakui loh kalau Doni ini hebat. Doni pengen ditakuti semua orang gitu ya. Terus kemudian jika Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, itu aja menunya. Dia lihat yang punya yang lain, kok kayaknya menunya bervariasi. Jadi kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Iya, kebebasan. Mungkin bisa jadi murid, Bu Dwi itu ngajar bahasa Inggrisnya pakai itu aja caranya. Saya bosan loh. Kalau ada kalimat seperti itu berarti murid itu kebutuhan dasar yang ingin dicapainya adalah kebebasan. Kemudian jika alasan Doni ini melakukannya karena iseng aja, senang lihat ekspresi teman-teman yang mungkin lucu bagi Doni ya, tapi kebutuhan dasarnya adalah ingin kesenangan. Oke. Dari sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kita simak bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti sambil pemikiran saya ini berarti di posisi ini berarti selama ini sebagai seorang guru. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pembunuh biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
lagi ya nak ya. Ibu tidak akan berkata lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pasrah. Sampai cepat. Maaf sekali. Siapa ayo? Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan sangat tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut rasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ayo. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ayo siapa ini? Yang biasa ini. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini mengingat karena ini masih dalam asli, maka ada pengajaran dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berjalan dengan baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oh dia nih kayaknya. Ayo Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Udah pilihan itu Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
tidak lupa menyetel alarm saya, Bu? Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu bisa kembali ke tempat belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bersama video tentang 5 posisi kontrol ya. Bapak Ibu di dalam hati sudah tahu ya posisi saya selama ini gimana gitu. Bu Atur posisi yang kelima, posisi manajer luar biasa. Bu Safi berarti kalau sudah posisi kelima semua, budaya positif kita sudah tercipta ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas sudah dibuat Bapak Ibu. Kalau biasanya untuk posisi manajer itu selalu dikaitkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus dibentuk dulu guru dengan murid-murid, kemudian disepakati. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, kita harus menanyakan apa keyakinan kelas yang telah disepakati. Kalau tanpa ada kesepakatan kelas, tanpa ada keyakinan kelas, agak sedikit susah untuk memilihnya. Sebelum mencapai kepada posisi manajer, paling tidak kita berusaha untuk menjadi posisi sebagai seorang teman dan posisi sebagai pemantau ya Bapak Ibu, menghukum terus kemudian membuat orang merasa bersalah ditiadakan ya Bapak Ibu ya. Kita lebih memilih teman, pemantau atau manajer. Pada hasil akhirnya adalah kita semua bisa memposisikan diri sebagai manajer. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian untuk materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah mengikuti langkah-langkah daripada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sudah lama itu saya. Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain penghinaan Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada yang kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang membuka seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya
diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki kata lagi. Hanya yang kita bertahan. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah dulu padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tadi. Tindakan kamu yang mengkasih KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ada 3 ya Bapak Ibu, tugas kita di tahun ajaran baru. Yang pertama apa Bapak Ibu? Membuat keyakinan kelas. Yang kedua, iya, berusaha mengubah posisi kita menjadi posisi manajer. Yang ketiga, iya, kita menerapkan segitiga restitusi. Siap Bapak Ibu? Iya. Ini karena tadi pemaparan ya materi tentang diseminasi budaya positif. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun kembali. Burung pipit terbang tinggi hingga di dahan pohon kemiri. Cukup sekian presentasi ini, ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Cukup sekian, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Dwi Mahyasari SPD atas penyampaian materinya mengenai diseminasi budaya positif. Terima kasih Ibu Dwi atas banyaknya ilmu. Semoga di antara salah 1, 2, 3-nya bisa kita terapkan langsung di semester berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas materinya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.